Tidak kami bantu Pak Eko. Kita akan datang ke beliau. Maaf, tidak ada kebutuhan politik. Bersamanya Pak Kakanda Bang. Beliau sudah alhamdulillah dalam proses telah membangun gedung pemilih yang berada di pasar Sarjana. Dalam proses itu saya, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, kita juga akan memperkuat hari atau banyak organisasi ini lagi dan mohon dukungan seluruh ulama Indonesia dan juga ulama para internasional dan nasional. Bukankah jamiah itu orang dahulu disinggahi oleh ulama-ulama berkampung internasional dan bahkan hari ini yang namanya kita disepakkan pada MUI hari ini adalah berasal dari Raja Indonesia dan dari kaki Malaysia lagi di kerajaan. Saya prediksi perjuangan kita yang bisa terlalu ini kita jadikan Aceh sebagai pusat amal Islam terbesar di Asia dan bahkan di dunia. Bapak Ibu sekalian, samping itu juga kita memperkuat azam kita untuk mendirikan fakultas kedokteran dan memasuki Islam hari ini proposalnya sudah siap. Sebagai wujud dari epistemologi integrasi dan interpretasi Islam dan ilmu kedokteran, sebagaimana dasar ilmuannya yang bersifat epistemologis dikembangkan oleh dokter pertama di dunia perdana kita Syifa, yaitu Ibnu Sina, yang tadi disampaikan oleh Bapak Darsul. Kitabnya sangat bersifat dan juga dokter-dokter muslim di sebelah itu. Kita akan meniru dia. Orang yang sekalian pada satu hari ketika kita melaksanakan kerja di Aceh Timur, kita undang Pak Bupati Aceh Timur yang sebutannya Bapak Wali Kepala Bintai. Saya sampaikan ini, Pak, sudah bergerak secara didekati secara edukasi Islam dan medik serta ilmu kedokteran. Belum ada. Saya ingin mendirikan sebuah fakultas kedokteran yang kurikulum dan status yang dikemas berdasarkan edukasi interkoneksi keilmuan Islam dan filosofi nilai Islam dengan kedokteran dan ilmu medik. Dia langsung menyambut Bapak Ibu sekalian. Dia katakan, laksanakan itu dan dirikan di Aceh Timur berapa perlu tanah akan kami siapkan. Sebenarnya kami ini menandatangani yang dulu dengan beliau, tapi insya Allah dalam waktu dekat kita sudah ada undang beliau untuk menandatangani yang dulu. Dia katakan, ini Pak Raker, beliau sampaikan sambutan dan beliau sudah katakan, Pak Eko, berapa hektar yang diperlukan? Saya bilang minimal 30 hektar. Insya Allah, ini satu keberkatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita, apa yang kita sebutkan sesuatu yang tidak diterima dan dapat berguna. Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan mengembangkan secara epistemologi dan ontologi secara aksiologis ilmuwan kedokteran yang berbasis akar dan berkat kepada keislaman. Menyuntik Bismillahirrahmanirrahim. Ketika pasien datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak, mau ini saya memeriksa Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Mau ini saya ambil Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Mau ini saya minta Bapak, Pak, kalau minum jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa baca doa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Iya. Kita berjuangkan dan mohon dukungan kita sekalian supaya hadir di sini rumah sakit Islam sebagai training hospital bagi fakultas kedokteran yang kita cita-citakan. Dan saya juga sampaikan kepada Pak Sulaiman, alhamdulillah beliau juga saya akan berjuangkan Pak rekomendasi PRA kapan Bapak minta akan kami berikan. Sekali lagi berkenan. Bapak Ibu sekalian, sebagai daerah yang memiliki lingkungan laut dan lahan danau, sungai, dan pusat-pusat pengembangan potensial ikan air tawar yang luas, maka dalam waktu dekat kami juga akan berketetapan hati untuk mengusulkan pengembangan fakultas perikanan di UIN tahun ini.
Kita merasakan kekerasan ini bahwa di tim kita dan di sana sedang membuka lewat kesempatan ini. Itu kenapa? Itu bisa siapa pun ada. Yang ada baru diambil fakultas negara. Dan ini kesempatan kita untuk melakukan perluasan pengembangan produk kita. Apa itu sekalian? Dalam menyikapi kekuatan hukum produktif di Aceh. Itu juga akan mengembangkan produk yang luar biasa kalian. Mudah-mudahan ke depan ada juga yang bilang kekuatan dia depan. Sambil kekuatan yang diikut kekuatan. Ini dari juga akan mempersiapkan segala sesuatu yang berubah untuk melahirkan hukum produktif bagi guru SMK. Selama ini kita mendapatkan guru SMK berasal dari Sumatera Barat, dari Dallas. Kemudian dari cari hasilkan oleh wilayah. Hadirin sekalian, dalam menyatakan seperti ini, pembinaan pendidikan ini sebagai menunjukkan grade dan kelas tersebut dalam konsentrasi pendidikan tinggi di Indonesia. Ini menunjukkan daya tarik, integrasi dan interpretasi Islam dan keilmuan yang kita kembangkan semakin menunjukkan hasil yang semakin ganda. Bapak Ibu sekalian, tahun 2017-2018 UIN Al-Azhar dinobatkan oleh Forum Rektor PDKI Indonesia sebagai PDKI dengan mendaftar terbanyak di Indonesia dalam kategori program studi dalam ujian masuk 2017-2018. Dalam seleksi calon mahasiswa baru kali ini kita juga menerima 5.472 siswa baru yang terbanyak sepanjang sejarah UIN Al-Azhar. Sambil prodi ukurannya yang kita merupakan hukum ekonomi syariah menempati peringkat pertama sekarang. Saudara, kita juga mendapat hadiah dari sudut pengembangan program studi hukum ekonomi syariah di Fakultas Syariah. Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih banyak dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Amis Al-Humami MPhD, Direktur Pendidikan Tinggi IPTEK, serta Kebudayaan Kementerian PPN Bapak TNI, yang telah menyampaikan orasinya yang begitu luar biasa. Saya membayangkan alumni kami nanti seperti apa. Bahasanya selalu saja. Bahasa luar biasa. Sejarah juga belum sampai sejak Aceh. Luar biasa Bapak itu yang telah membacakan orasinya tadi. Semoga segala sesuatu yang disampaikannya menyentuh satu baru, membuka imajinasi, mencerahkan akal budi, menggerakkan kita untuk membangun sebuah kewisatan yang tangguh, yang bukan hanya mampu meningkatkan kualitas wilayah yang kita ini sendiri, tetapi lebih maju mampu memberikan esensi yang berkarakter bagi eksistensi bangsa kita, bangsa Indonesia. Hadirin yang saya hormati, seperti tadi kami sampaikan, hadirin dari kursi Indonesia kita membuat dunia kita mengalami perubahan yang semakin cepat dan positif. Kalau kita membaca 14, evolusi industri 1 adalah inovasi mesin dan uang, mesin uang. Revolusi industri 2 mengintegrasikan produksi massal. Revolusi industri 3 inovasi komputer dan digital. Dan ini revolusi industri 4 adalah otomasi, big data, artificial intelligence dan cyber physical system. Dalam kaitan ini, kita dapat melacak ulang kapasitas pendidikan tinggi seluruh jagat. Awal abad ke-19, perguruan tinggi diorientasikan pada pembentukan karakter diri yang berbasis keilmuan filosofis. Industri kurang dapat hubungan secara keilmuan. Pertengahan abad ke-19, lembaga pendidikan empirik dan eksperimental didirikan untuk menjawab kebutuhan industri. Awal abad ke-20, komersialisasi IPTEK memberikan adopsi konten keilmuan Eropa dan non-komersial kader. Hadirin yang saya hormati, perguruan tinggi dimasuki di era revolusi industri 4.0 dalam edukasi modern, riset unggulan dan entrepreneur. Kebutuhan SDM revolusi industri 4.0, otomatisasi, revolusi dan kecerdasan buatan akan menggantikan fungsi manusia secara dominan. Bapak Ibu sekalian, Kettles menyebut dalam bukunya 5D of Exponential Technology akan terjadinya digitalisasi secara masif
dan strong leadership, kompetensi, serta komunikasi yang semakin beragam. Apa itu sekalian? Kasar juga. UIN hari ini yang kita kenal sejak dulu kan dikenal sebagai pusat pengembangan bahasa Arab dan Inggris terbaik di kawasan ini. Kita telah mengenal dunia sehingga beberapa tahun lalu di awal Juli, yaitu tanggal 11, 12, 13, dan 14 Juli tahun 2018, kita dipercaya sebagai tuan rumah pelaksanaan Muktamar Bahasa Arab ASEAN Tenggara kedua. Dan pertemuan ini yang internasional tentang pengajaran bahasa di UIN dan kita sedang di ruang ini oleh Ustaz. Demikian beberapa pertemuan internasional lainnya tentang pengembangan bahasa Inggris juga dikembangkan oleh UIN pada nilai dan hadirin yang terhormat. Baru saja tadi telah dibuka oleh Bapak Wahid 3 lalu ketua panitia hari milad pada hari ini. Baru saja kemudian kita duta kita pulang dari arena pertandingan yang kita sebagai ETB Palembang, dan alhamdulillah cukup membanggakan hati mereka meraih juara debat bahasa Arab dan bahasa Inggris se-PTB se-Sumatera. Selamat kepada para juara, yaitu Ananda Yuki, Rizqullah, dan Dikrina, juara 1 cabang debat bahasa Arab. Kemudian Rifani Nasr dan Aina Khairul Nisa, juara 1 cabang debat bahasa Inggris. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa UIN hari ini telah berhasil memposisikan diri sebagai pusat pengembangan bahasa Arab dan bahasa Inggris terbaik di kawasan. Tapi itu sudah sampai tujuh pada prestasi yang lain ditempuh oleh para mahasiswa kita di arena regional dan nasional dan bahkan internasional. Dan juga seperti itu kita akan memperkuat keseluruhan di negara kita ini serta 3 cabang lainnya yang sangat penting. Bapak Ibu sekalian, sampai kedua bahasa asing ini UIN hari ini sedang mengembangkan bahasa Mandarin yang dipimpin oleh Pak Agus. Jangan lupa, saya sudah cepat bersama. Dan begitu orang UIN dari mahasiswa kita ke Cina yang biasa kesana berapa kali, yang merupakan PTKIN pertama di Indonesia yang mengembangkan bahasa Mandarin ini, Pak. Kalau malam mengembangkan bahasa Mandarin selain bahasa Arab dan Inggris. Kedepan kita juga mengusahakan peningkatan program bahasa Korea, bahasa Turki, bahasa Belanda, dan akhirnya lain satu juga ahli bahasa Belanda, ahli bahasa Jepang, ahli bahasa Arab, ahli bahasa Inggris, ahli bahasa Urdu, ahli bahasa Arab. Baik saya, sana beliau, tapi saya berharap beliau inilah calon dalam berusaha, doktor dalam keadaan. Dan calon sebagai Pak Berusaha. Dan saya terima riwayat 1 supaya berusaha juga cepat selesai. Dalam program kita adalah program akselerasi 100 berusaha dan program akselerasi sampai 500 dolar. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, melalui perspektif baru dalam hal pengembangan kurikulum integrasi dan interkoneksi yang didukung pembelajaran yang modern yang mengakomodir saat ini bahkan juga metodologi pembelajaran terakhir. Kita juga perlu menciptakan atmosfer akademik yang berbasis ukhuwah Islamiyah, mengembangkan pendidikan pendukung yang lebih profesional, mengembangkan tahun entrepreneurship yang berwawasan modern, termasuk aktualisasi keilmuan dan skill dengan dunia kerja melalui program kewirausahaan, pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah, serta membangun kerjasama internasional dan global. Dari kerjasama itu yang semakin nyata kita bangun. Kita ucapkan kepada dunia usaha dan industri yang telah membantu kita dalam banyak hal dalam pengembangan kampus kita ini. Bapak Ibu sekalian, di era yang bersifat digital, semua daya manusia yang tak bisa tergantikan adalah mereka yang memiliki daya inovasi dan daya kreasi yang tinggi dan tingkat ahli komunikasi yang mumpuni. Oleh karena itu perlu rekonseptualisasi kurikulum UIN hari ini yang dirancang berbasis KKNI dan kebutuhan evolusi industri 4.0 yang mampu menciptakan SDM ini dengan kreativitas berdaya saing dan berdaya saing cerdas dan inovasi
berdaya saling ini. Selanjutnya dibagi dengan sumber daya alam, organisasi industri, startup, riset, industrialisasi, yaitu kampus bagi penguatan industri dan otomatisasi, serta yang akan berikutnya adalah sinergi antara agensi pemerintah dan pelaku industri. Apabila kita telah memberikan kontribusi yang luar biasa dalam sumber daya manusia untuk membangun UKM Islam dan juga membangun dimensi-dimensi lain termasuk ada di sana budaya dan juga pendidikan. Pada kesempatan ini kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pemerintah Aceh yang telah membantu kita berbiasa padanya, juga kepada BPA dan juga kepada Pak Firman Nanda untuk membantu kita dalam banyak. Jadi bagaimana kita melihat lulusan dengan kemampuan literasi baru akan membuat mereka akan berdiri. Literasi baru sesuatu yang adalah pertama literasi data, literasi teknologi dan juga literasi manusia. Pendidikan ini termasuk pilihan ini merupakan salah investasi human investment yang sangat strategis dalam dan mempunyai kekuatan yang luar biasa dan memiliki akses terhadap seluruh aspek kehidupan. Memberi energi yang memiliki nilai sangat berharga untuk mendalam hidup umat manusia. Oleh karena itu kita senantiasa juga memperkuat fakultas-fakultas inti, fakultas-fakultas Islamic Studies yang lebih kuat. Kenapa SDM ini yang ramping dan profesional merupakan kunci penting untuk menghadapi era industri 4.0. Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan selamat kepada anak-anak dan juga para mahasiswa dan dosen yang telah memperoleh prestasi yang sangat prestisius pada hari ini. Cukup bersama kita semua, baik dalam penelitian maupun bidang-bidang perusahaan dan lain-lain. Bapak Ibu sekalian, dunia global menyediakan peluang dan sekaligus tantangan. Hanya SDM unggul dan kualitas dan tampil menjadi sumber menjadi sulit dalam persaingan global dan semakin kompetitif tersebut. Indonesia ini termasuk dari segi negara yang memiliki SDM unggul yang relatif tinggi dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia. Memasuki abad ini kita sangat bisa memiliki SDM unggul, peneliti unggul, penemu unggul, pencipta unggul. Sementara Jepang pada saat yang sama mencapai jumlah yang mengagumkan sekitar disampaikan oleh Bapak dan Saudara. Demikian pula Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa dan saat ini mereka semakin meningkat. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian tetap eksis dan bertahan dalam kehidupan yang kompetitif itu diperlukan penyiapan SDM dalam jumlah besar yang memiliki keunggulan kompetitif dan juga keunggulan moral. Disinilah letak permasalahan sekali tantangan yang harus dijawab tentunya pendidikan ini termasuk kita dan Indonesia ini. Perlu upaya-upaya progresif melalui penyiapan, penguatan dan pengembangan SDM yang cerdas dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, kesatuan yang dalam memasuki gerbang kompetisi sosial ekonomi di kawasan ini dapat diukur pada produktivitas dan kreativitas SDM yang dimiliki termasuk kita hasilkan di UIN dan Indonesia ini. Inilah yang kita ketahui dari depan dan mohon dukungan dan bantuan semua pemangku pendidikan di Aceh dan juga nasional. Terutama kita akan segera bangun kampus sekolah dengan bantuan PIB tahap 2 yang sudah masuk dulu dan alhamdulillah hari ini saya cerita menyampaikan pesan juga permohonan sekali kepada Bapak Rektor agar segera akan masuk ke ibu berikutnya realisasi secepat mungkin. Mohon bantuan Bapak Rektor dalam hal ini. Demikianlah refleksi singkat yang